Bab 291, Bab 291, Hati yang Jahat. Luffy menutupi tubuh bagian bawahnya, tubuhnya menekan ke lantai, berkedut dan meratap. Fang Yu melirik Vivian yang berbaring di tempat tidur. Raisa berdiri di samping, menatap Fang Yu yang memancarkan aura dingin, wajahnya pucat. Dia tidak menyangka Fang Yu begitu cepat dan menemukan tempat ini. Ketakutan bangkit dari hati Raisa dan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh dan kakinya lemas. Pada saat ini, Fang Yu berbalik dan menatap Raisa. Saat dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, seluruh tubuhnya bergetar. Fang Yu, Raisa berbicara dengan suara gemetar. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Raisa dengan mata acuh tak acuh. Raisa hanya merasakan suhu di sekelilingnya turun beberapa derajat. Suatu kekuatan tak kasat mata menekan bahunya. Patah. Kaki Raisa lemas dan dia terjatuh ke tanah. Fang Yu, Raisa ingin berbicara, tetapi tidak bisa. Kebenciannya terhadap Fang Yu telah lama ditutupi oleh rasa takut. Kamu seharusnya tidak melakukan ini. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata. Aku tidak mau. Ya, Luffy memaksaku melakukan ini. Dia melihat Vivian di aula tadi dan menganggap gadis itu sangat cantik. Lalu dia memintaku mencari cara untuk membuatnya pingsan dan membawanya ke kamar. Aku tidak bisa menolak permintaannya, kalau tidak, dia akan menghajarku. Fang Yu, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak punya niat buruk terhadap Vivian. Raisa tiba-tiba memikirkan sebuah alasan dan berbicara dengan lancar. Fang Yu menatapnya dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, Luffy yang sedang melolong sambil menutupi kemaluannya dengan tangan, mengangkat kepalanya. Saat ini, wajah Luffy pucat, matanya merah, dan wajahnya dipenuhi ingus dan air mata. Dia tampak amat menyedihkan. Dia menatap Raisa dengan mata merah dan meraung. Wanita jalang, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Luffy meraung dan berjuang untuk berdiri, mencoba menerkam Raisa. Namun baru saja ia bergerak, ia merasakan sakit yang tajam pada tubuh bagian bawahnya dan langsung terjatuh ke tanah lagi sambil merintih kesakitan. Melihat keadaan Luffy yang menyedihkan, mata Raisa bersinar dengan sedikit ejekan, dan pada saat yang sama dia merasa percaya diri. Fang Yu ragu-ragu untuk mengambil tindakan, jelas ingin memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dalam kondisi Luffy saat ini, dia tidak dapat membantah apa yang dikatakannya. Dengan kata lain, dia hanya harus menyalahkan Luffy. Fang Yu, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar dipaksa. Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Raisa memohon dengan air mata di matanya. Fang Yu memandang Raisa, ekspresinya masih tidak berubah. Fang Yu, Luffy itu binatang buas. Setelah aku menikah dengan keluarga Zou, aku menderita perlakuan tidak manusiawi setiap hari. Dia dan keluarganya tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Selama aku melakukan sesuatu yang tidak disukainya, dia akan memukulku, dan aku tidak punya cara untuk menghadapinya selain menanggungnya dalam diam. Raisa terus menangis. Faktanya, sebagian besar isi paragraf ini dibuat olehnya. Statusnya di keluarga Zou memang tidak tinggi, tetapi itu hanya dalam hal hak berbicara. Setelah tidak punya pilihan selain menikah dengan keluarga Zou, dia ingin memaksimalkan nilainya sendiri dan memasuki industri inti keluarga Zou. Jika dia bisa memiliki cukup suara dan mendapatkan cukup keuntungan, maka dia akan menikahinya. Itu bukan masalah besar. Itu sama saja dengan menukar tubuhnya dengan uang. Akan tetapi, Luffy dan keluarganya tidak memberinya kesempatan seperti itu, bahkan tidak bersedia membiarkannya bekerja di perusahaan Zou. Inilah sumber kebencian Raisa. Jika dia tidak mempunyai hak untuk berbicara dan tidak bisa ikut campur dalam urusan Zou, maka pernikahannya dengan keluarga Zou akan sia-sia dan dia akan menjadi mainan pribadi Luffy. Dalam situasi seperti itulah kebencian dalam diri Raisa perlahan-lahan mulai memuncak, dari kebencian terhadap Luffy menjadi kebencian terhadap Fang Yu. Sambil menangis, Raisa diam-diam mengamati reaksi Fang Yu. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah. Tetapi menurut Raisa, kata-katanya berhasil. Asal dia berpura-pura menjadi negara baik dan berbicara lebih buruk tentang Luffy, dia bisa melimpahkan semua kesalahan kepada Luffy. Dia ingin Fang Yu membunuh Luffy. Dengan cara ini, Fang Yu sebenarnya sedang membalaskan dendamnya. Setelah itu, dia juga dapat menggunakan identitasnya sebagai istri untuk secara sah mewarisi saham Luffy di perusahaan Zou. Semakin Raisa memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan matanya berbinar. Dia melirik Luffy yang tergeletak tak bergerak tidak jauh darinya. Rencananya yang gagal di awal dapat diselesaikan hari ini. Dan itu akan diselesaikan dengan lebih sempurna. Bunuh dengan pisau pinjaman. Fang Yu, tahukah kamu betapa menakutkannya Luffy? Dia baru saja melirik Vivian di aula tadi, dan berkata bahwa dia harus membunuh Vivian malam ini. Dia berkata bahwa setelah bermain, dia akan membawa saudara-saudaranya bersamanya. Dan kemudian melemparkan Vivian ke laut.
Aku mencoba menghentikannya saat itu, dan dia menamparku. Raisa terus mengarang cerita. Kamu ditampar, tapi kok di mukamu tidak ada bekasnya. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba bertanya. Wajah Raisa berubah, dia mengangkat kepalanya, menunjuk pipi kirinya, dan berkata, dia memukulku di sini. Bahkan tidak ada tanda merah. Kulitmu cukup tebal. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, aku tidak tahu mengapa tidak ada jejak telapak tangan yang tersisa. Mungkin karena wajah ini terlalu sering ditampar, kata Raisa dengan ekspresi sedih. Fang Yu menatap Raisa dan menggelengkan kepalanya. Hati Raisa hancur, dan dia segera berkata, Fang Yu, aku benar-benar terpaksa melakukan ini. Aku baru saja memberitahumu. Bos. Pada saat ini, Hubert dan Alfian berlari dan masuk ke dalam ruangan. Melihat situasi di ruangan itu, wajah mereka berubah. Hubert dan Alfian bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Raisa duduk di tanah. Mereka pernah makan bersama Raisa sebelumnya, jadi tentu saja mereka mengenalinya. Guru Ding, kenapa Anda ada di sini? Hubert berjalan maju dan bertanya. Fang Yu melirik Hubert dan berkata, dialah yang membawa pergi Vivian. Baru pada saat itulah Hubert dan Alfian memperhatikan Vivian yang sedang dibaringkan di tempat tidur. Lalu, mereka melihat Luffy yang tergeletak telanjang di genangan darah. Pada titik ini, bahkan orang bodoh pun bisa menebak apa yang telah terjadi. Namun, Hubert dan Alfian tidak mengerti mengapa Raisa melakukan hal seperti itu. Mereka tidak akrab dengan Raisa dan hanya pernah makan satu kali bersamanya, tetapi mereka merasa bahwa Raisa tetaplah seorang guru yang sangat lembut. Ditambah dengan wajahnya yang rupawan, sulit bagi orang untuk memiliki kesan buruk terhadap Raisa. Bos, ini. Hubert menatap Fang Yu. Ketika Raisa melihat Hubert dan Alfian, matanya berbinar gembira. Dengan kehadiran kedua orang ini, Fang Yu pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Aku sudah menjelaskan kepada Fang Yu bahwa aku dipaksa oleh pria itu. Raisa berkata, setelah membawa Vivian kembali ke kamar, aku berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Luffy mengambil langkah selanjutnya sampai Fang Yu tiba. Kalau tidak, Vivian pasti sudah. Jadi begitu, aku bilang. Hubert tiba-tiba menyadarinya. Pada saat ini, Fang Yu berkata, dia berbohong. Hubert dan Alfian tercengang. Wajah Raisa berubah drastis. Fang Yu, bagaimana kau bisa percaya apa yang kukatakan? Kau tahu aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku bukan orang seperti itu. Teriak Raisa. Kamu memang pandai berbohong. Tapi sayangnya, aku terus memperhatikanmu sejak kamu membaringkan Vivian di tempat tidur. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Raisa langsung pucat. Fang Yu berhenti berbicara dan berjalan maju. Raisa begitu takutnya hingga dia berteriak dan mencoba mundur. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengetuk dahinya. Cahaya putih melintas di ujung jarinya, dan gerakan Raisa segera terhenti, dan matanya menjadi kosong. Katakan padaku apa yang telah kau lakukan untuk Vivian dan apa yang ada dalam pikiranmu. Kata Fang Yu. Oke, Raisa menyetujui dengan kaku, lalu mulai menceritakan rencana batinnya. Vivian datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri. Aku menyarankan agar Luffy membawanya. Dan kemudian melemparkannya ke laut. Tidak akan ada yang bisa menemukannya, dan dengan begitu aku bisa membalas dendam dengan sukses. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, membiarkan Luffy mati, lalu mengambil alih. Saya ingin mengendalikan hak bicara dalam keluarga Zou. Raisa menyatakan pikirannya dengan kaku, sementara Hubert dan Alfian di sampingnya berkeringat deras saat mereka mendengarkan. Mereka tidak menyangka bahwa Raisa, sang dewi di mata banyak siswa, memiliki dunia batin yang begitu jahat dan gelap. Kalau semua yang dikatakannya benar, maka dia adalah Femme Fatale sejati. Bab 292, Masyarakat Nafas Naga. Setelah Raisa menyelesaikan ceritanya, cara Hubert dan Alfian memandang Raisa menjadi berbeda. Hati wanita ini sungguh mengerikan. Fang Yu melepaskan teknik pencurian jiwa, dan Raisa segera sadar kembali. Menatap Fang Yu di depannya, begitu pula ekspresi Hubert dan Alfian, wajahnya menjadi pucat. Dia hanya mengatakan dengan lantang apapun yang ada dalam pikirannya tanpa terkendali. Dia tahu tidak ada gunanya mencoba berdebat sekarang. Fang Yu. Raisa menatap Fang Yu dan ingin memohon belas kasihan. Boom. Fang Yu tidak bergerak, tetapi pipi Raisa dipukul dengan keras. Dia berteriak dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah, menutupi wajahnya dan mengeluarkan suara kesakitan. Fang Yu menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika pipi orang biasa dipukul, pasti akan memerah dan bengkak, sama seperti dirimu sekarang. Ketika kamu berbohong di masa mendatang, ingatlah untuk mempertimbangkan situasimu sendiri dan jangan berbicara tanpa berpikir. Raisa menutupi wajahnya dan menatap Fang Yu, hanya ketakutan yang terlihat di matanya. Fang Yu, tolong lepaskan aku. Aku bisa bekerja seperti budak untukmu. Aku bisa.
kata Raisa dengan cemas. Boom! Tamparan lainnya. Raisa menjerit dan jatuh ke tanah di samping tempat tidur. Kedua tamparan ini diberikan atas nama Vivian. Jika kau ingin membalas dendam padaku, kau bisa langsung menyerangku. Menyerang orang-orang di sekitarku hanya akan membuatku semakin marah. Fang Yu berkata dengan dingin. Raisa terjatuh ke tanah, merasakan nyeri terbakar di pipinya. Rencananya gagal total. Dia tidak mempunyai kesempatan menang melawan Fang Yu. Fang Yu, kaulah yang membuatku seperti ini. Awalnya aku bukan orang seperti ini. Raisa menatap Fang Yu yang tidak jauh dengan mata merah. Ketakutan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh kebencian dan kegilaan. Orang seperti apa yang akan kamu pilih, itu pilihanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Fang Yu berkata dengan dingin. Mata Raisa tampak gila dan dia perlahan berdiri. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Raisa mengulurkan tangan dan melepaskan jepit rambut emas dari rambutnya, dan ada jarum yang sangat panjang di sana. Kemudian, dia mengambil jarum dan menusukkannya dengan keras ke jantung Vivian. Rangkaian tindakannya sangat cepat. Dia ingin membunuh Vivian sebelum Fang Yu sempat bereaksi. Melihat pemandangan ini, Hubert dan Alfian di samping mereka mengubah ekspresi mereka dan berteriak keras. Boom! Tepat saat jarum di tangan Raisa hendak menusukkan ke jantung Vivian, sebuah kekuatan besar menghantam Raisa. Raisa menjerit, dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus, menghancurkan tembok di belakangnya, terlempar keluar dari kapal pesiar dan jatuh ke laut. Fang Yu menghampiri Luffy dengan wajah tanpa ekspresi, menangkapnya, dan melemparkannya keluar dari lubang. Di sana, ia pun terjatuh ke laut. Terdengar teriakan kaget dari luar, rupanya seseorang telah memperhatikan situasi tersebut. Fang Yu berjalan ke sisi tempat tidur dengan ekspresi kosong, menggendong Vivian, dan berkata kepada Hubert dan Alfian yang berdiri di sana dengan linglung, ayo pergi. Ketika meninggalkan lantai atas, Fang Yu menggunakan ki sejatinya untuk mengeluarkan kekuatan obat dari tubuh Vivian. Ketika mereka berempat kembali ke geladak, Vivian sudah sadar kembali sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh kapal pesiar berada dalam kekacauan. Seseorang menyaksikan Raisa dan Luffy jatuh ke laut dan segera memberitahu staf kapal pesiar. Staf segera mengirimkan beberapa perahu penyelamat untuk mencari di belakang. Kemudian, beberapa anggota staf menemukan bahwa orang-orang yang jatuh ke laut tampaknya adalah putra tertua keluarga Zhou, Luffy dan istrinya Raisa. Ini menyebabkan keributan. Karena letaknya sangat dekat dengan Pulau Kowloon, kapal pesiar tersebut tidak berhenti melainkan mengirim para wisatawan ke dermaga Pulau Kowloon terlebih dahulu. Pada saat yang sama, satu demi satu perahu penyelamat berlayar menuju wilayah laut di belakang, jelas terus mencari dan menyelamatkan Luffy dan Raisa. Saat ini, Fang Yu dan kelompoknya sudah turun dari kapal pesiar dan naik taksi ke hotel yang dipesan oleh Hubert. Bos, apakah benar-benar tidak apa-apa melakukan ini? Identitas pihak lain tampaknya tidak sederhana. Hubert jelas masih dalam ketakutan, dan dia mencondongkan tubuh ke dekat telinga Fang Yu dan berbisik. Vivian tidak tahu apa yang telah terjadi, dan mereka tidak bermaksud mengatakannya. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Tidak ada kamera pengintai di kapal pesiar itu, jadi tidak ada yang akan menimbulkan masalah. Keempatnya datang ke sebuah hotel bintang 5 yang terletak di pusat Pulau Kowloon. Hubert memesan 2 kamar, satu dengan tempat tidur King dan satu dengan tempat tidur Twin. Hubert menatap Fang Yu sambil tersenyum dan berkata, ketika aku memesan kamar kemarin, pihak hotel mengatakan bahwa hanya ada 2 kamar yang tersisa. Bagaimana kalau begini? Alfian dan aku bisa memesan kamar twin, dan kamu dan Vivian bisa memesan kamar single, tidak apa-apa. Vivian yang berdiri di samping langsung tersipu. Fang Yu mengerutkan kening, menatap petugas meja depan, dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada kamar lain? Baik, Tuan, semua kamar untuk malam ini sudah dipesan, jawab pelayan itu. Hei, bos, aku sudah bilang padamu, tidak ada cara lain. Awalnya aku ingin memesan 4 kamar, kata Hubert. Baiklah kalau begitu, kamu dan Alfian pergi ke kamar raja, dan Vivian dan aku akan pergi ke kamar kembar. Kata Fang Yu. Ini, Alfian sangat gemuk, bagaimana aku bisa masuk bersamanya? Hubert berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Berikan saja seseorang tempat untuk tidur di lantai. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, Fang Yu dan Vivian pergi ke lantai 36 hotel. Ada jendela besar dari lantai sampai ke langit-langit di dalam kamar, yang menghadap pemandangan malam seluruh Pulau Kowloon. Fang Yu berjalan ke jendela Prancis dan melihat ke kejauhan. Dia tampaknya pernah ke Pulau Kowloon sebelumnya, tetapi pada waktu itu, tempat itu belum disebut Pulau Kowloon. Itu hanya pulau terpencil tanpa seorang pun yang tinggal di sana. Saat ini, Pulau Kowloon telah menjadi kota modern. Masyarakat nafas naga. Fang Yu menatap langit di kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Setelah memasuki kamar,
Vivian duduk diam di tempat tidurnya, tidak berani berbicara karena takut mengganggu pikiran Fang Yu. Setelah beberapa lama, Fang Yu berbalik dan mendapati Vivian sedang menatapnya dengan linglung, jadi dia berkata, "Vivian, mengapa kamu tidak mandi dan beristirahat?" Oh, Vivian tersadar kembali dan berdiri. Dia hanya berbalik, lalu berbalik lagi, menatap Fang Yu dan bertanya, "Kakak Fang Yu, apa yang terjadi di kapal pesiar tadi? Kemana Guru Ding pergi?" Semenjak meminum segelas jus pemberian Raisa, Vivian linglung dan kehilangan ingatannya tentang masa itu. Dia kemudian menyaksikan kekacauan dan keributan di kapal pesiar. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. "Tidak terjadi apa-apa, jangan terlalu dipikirkan," Fang Yu menjawab. Bagi Vivian, apa yang terjadi di kapal pesiar terlalu gelap dan tidak perlu memberitahunya kebenarannya. Ya, melihat Fang Yu tidak mau berkata apa-apa, Vivian menundukkan kepalanya dan berhenti bertanya. Keesokan paginya, Hubert mengajak Fang Yu dan rombongannya ke restoran untuk sarapan. Setelah sarapan, rombongan kembali naik mobil dan melaju menuju bagian utara Pulau Kowloon. Konferensi Napas Naga akan dimulai 1 jam lagi. Sekaranglah saat yang tepat bagi kita untuk pergi ke sana, Hubert berkata di dalam mobil. "Di mana itu akan diadakan?" Fang Yu bertanya. "Itu di Pulau Keluarga Long. Kau akan tahu nanti. Pemandangannya pasti hebat," kata Hubert. Setengah jam kemudian, Fang Yu dan kelompoknya turun dari bus. "Ada dermaga lain di depan kami, dan 300 meter jauhnya ada pulau lain. Itu Pulau Keluarga Long. Ayo kita ke sana." Hubert membawa Fang Yu dan kelompoknya menaiki speedboat dan melaju menuju pulau itu. 5 menit kemudian, kelompok itu mendarat di pulau itu. Pada saat itu, sudah banyak wisatawan di pulau itu. "Lihat, orang-orang ini semua ada di sini untuk menonton klub Nafas Naga. Setidaknya ada lebih dari 1.000 orang di sekitar sini, kan? Setiap orang harus membayar 50.000 yuan, dan mereka bisa mendapatkan setidaknya 50 atau 60 juta yuan sekaligus. Keluarga Long bisa menjadi kaya hanya dengan mengandalkan pendapatan ini." Hubert mendesah. "Apakah kamu sudah membayar uangnya?" tanya Alfian di samping. "Omong kosong, kalau tidak, mengapa mereka mengirim kita ke sini?" Hubert mengangkat alisnya dan berkata, "Sial, lebih baik pergi makan, minum, dan bersenang-senang daripada menghabiskan begitu banyak uang untuk datang ke tempat seperti ini untuk menonton konferensi Nafas Naga." Si gendut Alfian bergumam. "Lihatlah apa yang telah kau capai. Ini adalah konferensi Napas Naga. Begitu banyak orang datang untuk menonton setiap kali diadakan. Apakah kau pikir mereka semua bodoh? Pasti ada beberapa manfaatnya. Pinggangku agak sakit akhir-akhir ini. Aku tidak tahu apakah itu bisa disembuhkan setelah mandi dengan Napas Naga nanti," kata Hubert. Sementara keduanya berbicara, Fang Yu mengamati situasi di pulau itu. Ada sekelompok besar orang berdiri di depan, dan hampir 200 meter di depan kelompok orang ini terdapat sebuah panggung yang dibangun. Ketika Fang Yu baru saja mendarat di pulau itu, dia menemukan sebuah prasasti batu setinggi 3 atau 4 meter berdiri tidak jauh dari sana. Prasasti batu ini jelas bukan prasasti batu biasa, prasasti ini memancarkan kekuatan lingkaran sihir yang samar-samar. Inilah pusat lingkaran ajaib. Fang Yu menggunakan indera spiritualnya untuk memindai seluruh pulau dan menemukan ada 9 lempengan batu yang identik di pulau itu. 9 mata arai, jelas digunakan untuk mengoperasikan arai sihir yang besar. Yang disebut Dragon's Breath Society seharusnya terkait dengan arai sihir ini. Fang Yu berpikir. Mereka berempat berjalan maju bersama-sama dan segera tiba di antara kerumunan di depan. Sekitar 200 meter dari peron di depan, garis kuning digambar di tanah. Ini adalah garis peringatan. Pengunjung hanya dapat berdiri di belakang garis kuning untuk menyaksikan pertemuan Napas Naga. Bab 293, sumbernya. Lebih dari 1.000 wisatawan yang hadir berdiri di belakang garis kuning, dengan tenang menunggu dimulainya pertemuan Nafas Naga. "Sial, jauh sekali tempatnya, apa yang bisa dilihat?" Si gendut Alfian bergumam. "Apakah menurutmu Napas Naga itu untuk berjaga-jaga? Aku sudah bilang, ini tentang mandi dengan Napas Naga. Apakah kau mengerti? Sebentar lagi, Napas Naga akan membasahi pulau ini seperti sinar matahari, dan kami yang berdiri di bawah akan menyerap Napas Naga itu dan memperkuat tubuh kami," kata Hubert. "Untuk apa panggung di depan digunakan? Untuk pertunjukan?" tanya Alfian. Pertemuan Napas Naga sebenarnya adalah sesi pelatihan terkonsentrasi untuk anggota inti keluarga Long. Nantinya, anggota inti keluarga Long akan berdiri di panggung tinggi, yang merupakan titik konsentrasi Napas Naga. Orang-orang seperti kita hanya menghabiskan 50.000 yuan untuk melihat sekilas manfaatnya, kata Hubert. "Maksudmu, keluarga Long menggunakan Nafas Naga untuk berlatih bela diri?" Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. "Bos, saya tidak tahu tentang ini. Anda lebih tahu tentang seni bela diri daripada saya," kata Hubert. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. "Hei, ayo kita maju terus. Secara teori,
semakin dekat kita dengan peron, semakin besar kemungkinan kita bisa mandi dengan napas naga. Hubert berkata sambil mengambil alih dan maju terus. Dengan tubuh Alfian memimpin jalan, Fang Yu dan Vivian mengikuti di belakang, berjalan mulus. Tak lama kemudian, mereka berempat sudah berdiri di depan di belakang garis kuning dan bisa melihat peron dengan jelas. Posisi ini jauh lebih baik, kata Hubert. Pada saat ini, sebuah tim datang dari tidak jauh dan berjalan langsung ke garis kuning. Mereka semua mengenakan jubah emas dengan kata, naga, tercetak di dada kanan. Keluarga Long ada di sini, kata Hubert. Fang Yu memandang sekelompok orang ini, matanya bergerak sedikit. Di antara sekelompok orang ini, pria yang berjalan di depan memiliki basis kultivasi tahap jin dan akhir, yang disebut sebagai pembangkit tenaga listrik alam kehormatan bela diri. 8 orang di belakangnya semuanya berada pada tahap pendirian fondasi, yang berarti mereka adalah ahli bela diri. Sekelompok orang itu menunjukkan wajah tanpa ekspresi saat mereka berjalan perlahan menuju peron di depan. Wah, kelompok orang ini sangat kuat. Mereka layak menjadi keluarga Long, yang merupakan kerabat naga. Mereka benar-benar hebat, Hubert berseru. Ketika jumlah wisatawan berangsur-angsur meningkat, Hubert dan yang lainnya perlahan-lahan didorong maju. Tak lama kemudian, tim berjubah emas lainnya berjalan ke garis kuning. Kali ini, yang berjalan di depan adalah seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, wajahnya lembut, tetapi ekspresinya dingin dan matanya penuh kesombongan. Wah, cantik sekali gadis itu. Hubert berteriak dengan mata berbinar. Alfian juga menatap wanita itu lekat-lekat. Wanita itu tampaknya mendengar suara Hubert. Dia menoleh dan menatap Hubert dengan ekspresi jijik di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, siapa yang mengizinkan kami berdiri di dalam garis kuning? Mendengar ini, Hubert tercengang. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia dan Alfian sama-sama berdiri sekitar 2 langkah di dalam garis kuning tanpa menyadarinya. Maaf, saya didorong keluar oleh orang di belakang saya. Hubert tersenyum canggung dan mundur. Wanita itu mendengus dingin dan berkata, segera kembali ke garis kuning. Wajah Hubert dan Alfian sedikit berubah dan mereka segera mundur, tetapi kerumunan di belakang mereka membuat mereka sulit untuk mundur sejenak. Wanita itu tampak acuh tak acuh dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Wajah Hubert berubah dan dia berkata, kita akan mundur cepat dan memberi jalan. Hubert dan Alfian berusaha keras mundur dan akhirnya berdiri kembali di dalam garis kuning. Aku biarkan kau. Wanita itu ingin mengulang apa yang baru saja dikatakannya dengan tidak sabar. Pada saat ini, orang di sebelahnya menariknya kembali. Milea, lupakan saja. Buat apa repot-repot berdebat dengan mereka? Milea tidak punya pilihan selain menyerah. Dia berbalik dan berkata dengan nada jijik, bisakah kau tidak membiarkan manusia-manusia ini datang ke pulau keluarga Long kita lain kali? Aku merasa mual saat melihat mereka. Mengapa kita harus berbagi sumber daya keluarga Long dengan orang-orang ini? Kau harus memberitahu ayahmu. Kita tidak punya hak bicara. Lagi pula, jika kita melakukan ini setiap 3 bulan, kita bisa mendapatkan puluhan juta dolar. Kenapa tidak? Lagi pula, sebagian besar napas naga diserap oleh kita dan tidak banyak berpengaruh pada manusia fana ini. Kata orang di sebelahnya. Keluarga Long kita tidak kekurangan uang, aku hanya tidak ingin membaginya dengan sekelompok manusia rendahan ini. Aku akan bicara dengan ayahku. Kata Milea. Bukankah wanita itu terlalu sombong? Kata Alfian dengan marah setelah Milea dan kelompoknya pergi. Sayang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Seluruh pulau ini milik keluarga Long, jadi wajar saja jika mereka sedikit sombong. Kau tahu, keluarga Long mengaku sebagai keturunan naga dan merupakan keluarga seni bela diri nomor 1 di Pulau Kowloon. Status mereka di Pulau Kowloon setara dengan kaisar setempat, dan bahkan otoritas resmi tidak berani memprovokasi mereka. Hubert mendesah dan berkata. Kedua tim keluarga Long berjalan ke peron di depan. Mereka dibagi menjadi 4 baris dan berdiri dalam 4 posisi. Posisi tengah ditempati oleh pria di tingkat kehormatan bela diri. Apakah ini akan segera dimulai? Sekelompok wisatawan memandang dengan gugup ke peron di depan mereka. Beberapa di antara mereka sudah pernah ke sini sebelumnya, sementara yang lainnya baru pertama kali ke sini. Masih ada 1 menit lagi menuju pukul 11. Hubert melirik arlojinya dan berkata. Waktu berlalu dengan lambat. Tepat pada pukul 11, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di udara, pertemuan nafas naga telah resmi dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya kemasan samar tiba-tiba melesat keluar dari 9 penjuru pulau dan berkumpul di langit di atas peron. Kemudian, pusaran cahaya kemasan terbentuk di langit, berputar perlahan. Terdengar seruan di antara para wisatawan. Tetapi Fang Yu tahu betul bahwa 9 sinar cahaya ini berasal dari 9 loh batu. Fenomena aneh ini muncul hanya karena lingkaran sihir baru saja diaktifkan. Sampai saat ini, saya hanya dapat merasakan kekuatan lingkaran sihir, tidak ada yang istimewa. Pusaran cahaya kemasan di langit berputar perlahan, dan pada suatu titik waktu, tiba-tiba bertambah cepat.
Merayu. Tiba-tiba, suara yang panjang dan menggetarkan hati terdengar di langit. Ditemani oleh kekuatan suci penuh keagungan. Wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia menatap pusaran cahaya kemasan di langit di depan. Dia belum pernah melihat naga sungguhan, dan dia tidak tahu aura macam apa yang dipancarkan naga. Namun, auman naga tadi berbeda dari auman naga yang disimulasikan oleh keterampilan terkait naga dari sekte-sekte besar. Yang lebih penting, kekuatan suci itu adalah nafas yang belum pernah dirasakan Fang Yu sebelumnya. Aura ini agak mirip dengan kekuatan surga yang dimilikinya, tetapi juga berbeda. Yang sama adalah semuanya itu dapat mendatangkan goncangan yang tak tertahankan bagi jiwa manusia, membuat orang merasa tunduk tanpa sadar. Selain itu, semuanya berbeda. Mungkinkah ini napas naga sungguhan? Apakah keluarga Long benar-benar mengendalikan naga? Ada sedikit keterkejutan di mata Fang Yu. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini tidak mungkin. Sekalipun naga benar-benar masih ada di dunia, bukan hanya keluarga Long saja yang mampu mengendalikannya. Naga adalah binatang mitologi. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, naga membantai makhluk abadi. Kalau saja naga masih ada di dunia, mengingat tingkatan para prajurit saat ini, mereka pasti sudah menghancurkan dunia sejak lama. Setelah auman naga itu muncul, pusaran cahaya kemasan di langit mulai menjatuhkan cahaya kemasan sedikit demi sedikit, seperti tetesan hujan kemasan. Cahaya kemasan ini terkonsentrasi dan jatuh ke platform tinggi dan menimpa kelompok anggota keluarga Long. Pada saat ini, semua anggota keluarga Long memejamkan mata mereka, dan samar-samar rasa energi sejati terpancar dari tubuh mereka. Pria yang berdiri di antara mereka diselimuti cahaya redup. Melihat mereka, kenapa aku merasa ingin berlutut? Ya, aku juga punya perasaan yang sama. Rasanya anggota keluarga Long itu seperti dewa, mereka tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Apakah Anda tiba-tiba merasa jauh lebih berenergi? Para turis berseru keheranan, mata mereka penuh dengan kengerian. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap pusaran cahaya kemasan di langit, dan mulai berpikir. Akan tetapi, lingkaran sihir itu sendiri tidak dapat menghasilkan napas naga. Jelas, fungsi lingkaran sihir ini adalah untuk memanggil napas naga dari suatu tempat, dan kemudian membiarkannya jatuh ke platform dalam bentuk ini untuk diserap oleh sekelompok prajurit. Jadi, dari mana sumbernya? Fang Yu menatap langit lalu melihat sekelilingnya. Itu tidak mungkin ada di langit. Saat itu, kami hanya bisa berdiri di kaki kami. Fang Yu menyebarkan indera spiritualnya lagi, tetapi tidak menemukan apapun. Dalam situasi ini, aku harus menggunakan mata itu. Fang Yu memejamkan mata dan menempelkan jarinya di dahinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan beberapa tanda putih muncul di pupil merahnya. Pada saat ini, semua orang di sekitarnya menatap pusaran cahaya kemasan di kejauhan, dan tidak ada seorang pun yang menyadari perubahan Fang Yu. Fang Yu menoleh dan menatap prasasti batu di kejauhan. Dalam penglihatannya, ia melihat gumpalan napas naga emas naik dari dasar lempengan batu, memasuki lempengan batu tersebut, dan kemudian keluar dari lempengan batu tersebut. Sumber nafas naga berada tepat di bawah pulau ini. Di kedalaman laut, Fang Yu memikirkannya, lalu dengan tenang keluar dari kerumunan, berjalan ke tepi pulau, dan melompat ke laut. Dia ingin menemukan sumber napas naga. Tidak lama setelah Fang Yu melompat ke laut, di tengah kerumunan di seberang, seorang pria berpenampilan biasa dengan senyum nakal di wajahnya berjalan langsung ke garis kuning dan menuju ke peron. Napas naga, hal semacam ini seharusnya hanya aku yang menikmatinya. Jika aku dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir, itu akan lebih baik. Pria itu berjalan ke posisi sekitar 100 meter dari peron dan berhenti, auranya berangsur-angsur naik. Wow! Sesaat kemudian, gumpalan api ungu tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya. Api ungu melilit tubuhnya dan bergerak perlahan. Lelaki itu mengangkat telapak tangan kanannya, menghadap ke peron di hadapannya, dan menyeringai dengan senyum yang kejam. Bab 294, Pembunuhan Instan. Di panggung tinggi, para anggota keluarga Long yang sedang mandi dalam napas naga tidak banyak bereaksi. Mereka masih memejamkan mata, mengedarkan keterampilan mental, dan menyerap napas naga. Hanya laki-laki yang berdiri di antara mereka yang membuka matanya, menoleh dan menatap laki-laki yang berdiri 100 meter jauhnya, tubuhnya terbungkus api ungu. Saat dia melihat orang ini, dia tahu bahwa dia mempunyai niat buruk. Waspada, pria itu berkata dengan suara berat. Wajah para prajurit keluarga Long di sekitarnya berubah dan mereka membuka mata. Kakak Siu, ada apa? Milea bertanya dengan bingung. Siu Long tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap pria itu dengan ekspresi serius. Para prajurit keluarga Long mengikuti pandangannya dan ekspresi mereka berubah. Seseorang benar-benar ingin menyerang mereka. Ini Pulau Kowloon. Ya, seorang guru menatap pria itu dan hendak bertanya. Boom! Pada saat ini, pria itu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengeluarkan gelombang besar energi sejati. Menyebar.
Siu berteriak dingin, menendang kakinya, dan terbang ke langit. Prajurit lain di peron juga berhamburan ke segala arah. Mereka yang dapat mandi dalam napas naga adalah yang terbaik dari generasi ini di keluarga Long, dan tingkat kultivasi mereka setidaknya setengah langkah menuju tingkat Grandmaster. Menghadapi telapak tangan ini, mereka bereaksi sangat cepat dan semuanya bubar dalam waktu 2 detik. Boom! Platform tinggi itu hancur berkeping-keping oleh energi sesungguhnya. Lebih dari 1.000 wisatawan yang berjarak 200 meter berteriak kaget, masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Berani sekali kau! Kau tahu apa yang kau lakukan? Seorang guru dari keluarga Long menatap laki-laki yang dikelilingi api ungu dan berteriak dengan ekspresi muram. Pria itu berdiri di sana dengan senyum lebar di wajahnya dan berkata, "Saya di sini untuk mengambil alih napas naga." Napas naga? Mendengar perkataan laki-laki itu, wajah para prajurit keluarga Long yang hadir semuanya berubah. Di siang bolong, seseorang benar-benar berani mengingini napas naga dari keluarga Long mereka. Inilah fondasi keluarga panjang mereka. Alasan mengapa keluarga Long mempunyai status seperti saat ini adalah berkat nafas naga yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Siapapun yang ingin menyentuh napas naga ingin mengguncang fondasi keluarga Long. Bunuh tanpa ampun. Wajah Siu muram. Dia melirik beberapa master keluarga Long di sekitarnya dan berkata, "Segera ambil tindakan, taklukkan orang ini, dan bawa dia kembali ke keluarga untuk diproses lebih lanjut." Ya, total ada 87 Grandmaster yang hadir, dan mereka semua menjawab serempak. Lalu ketujuh tuan itu pun bergegas menghampiri laki-laki itu. "Hati-hati dengan gerakanmu, dan cobalah untuk tidak melukai manusia di sekitarmu." Siu menggunakan ki sejatinya untuk mentransmisikan suaranya. "Baik." Ketujuh tuan itu mengeluarkan tenaga dalam dan menyerbu ke arah lelaki itu. Namun senyum di wajah pria itu tidak memudar sama sekali. "Ya, ayo, bawa lebih banyak orang." Pria itu membuka matanya lebar-lebar, hanya tatapan haus darah dan kekejaman yang terlihat di matanya. "Mati kau, dasar orang gila yang berani." 7 master menyerang pria itu dengan ki mereka dari 8 arah berbeda. Pria itu berdiri di sana, tidak bergerak. Boom! 7 aliran energi sejati menghantam posisi pria itu pada saat yang bersamaan. Sesaat tanah bergetar pelan dan asap serta debu mengepul. Lebih dari 1.000 wisatawan berseru kaget, dengan kegembiraan tampak di wajah mereka. Bagi sebagian besar dari mereka, ini merupakan kali pertama mereka menyaksikan pertarungan antar pendekar tingkat tinggi. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba mulai bertarung? Apakah Dragon Breath Society menyiapkan pertunjukan kali ini? Hubert berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bukankah pertunjukan ini terlalu hebat? Ini pertarungan sungguhan dengan senjata dan pisau sungguhan. Panggungnya bahkan diledakkan, kata Alfian di sampingnya. Vivian sedikit takut, jadi dia mundur dan melihat ke samping, mencoba menemukan Fang Yu. Tetapi ketika dia berbalik, dia tidak melihat Fang Yu. Vivian tertegun, lalu melihat sekelilingnya, tetapi tetap tidak mendengar suara Fang Yu. "Di mana saudara Fang Yu?" Vivian bertanya dengan bingung. "Bukankah dia berdiri di belakang?" Hubert berkata sambil menoleh, tetapi tidak melihat Fang Yu. Dia juga melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat Fang Yu. "Ya, kemana bosnya pergi? Kenapa dia menghilang?" Hubert menggaruk kepalanya dan berkata. "Benar-benar ada orang bodoh di dunia ini yang berani menyerang banyak dari kita. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian?" Milea tersenyum bercanda, menyilangkan lengan di dada saat dia melihat area yang dipenuhi asap di kejauhan. Menurut pendapatnya, pria itu sudah mati. Mengatakan bahwa dia ingin mengambil alih Dragon Breath di depan begitu banyak anggota inti keluarga Long merupakan kejahatan besar bagi keluarga Long. 7 orang master menyerang bersamaan, membuat lawan tidak bisa bertahan hidup. Selalu ada orang yang dibutakan oleh keuntungan. Keluarga Long kami telah berada di puncak Pulau Kowloon selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi kami. Mungkin karena kami tidak mengambil tindakan apapun terlalu lama, kami dipandang rendah oleh orang lain. Hari ini, kami dapat mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada banyak orang yang hadir betapa kuatnya fondasi keluarga Long kami. Kata orang di sebelahnya. Bisakah manusia biasa ini memahaminya? Kami ingin menunjukkan kekuatan kami, tetapi tidak kepada orang-orang ini. Milea berkata dengan nada menghina. Saat keduanya berbicara, asap dan debu di lokasi itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, sebuah lubang berukuran sedang telah diledakkan di tanah di lokasi tersebut. Namun, sosok pria itu masih berdiri di sana. Melihat kejadian itu, raut wajah ketujuh tuan besar keluarga Long berubah semua. Mereka saling menatap dengan mata tajam dan mencapai kesepakatan. Kita perlu meningkatkan usaha kita. Ketika mereka tengah asyik berpikir, aura ketujuh guru itu menyeruak keluar seutuhnya. Pada saat ini, pria yang berdiri di sana menggelengkan kepalanya. Meski diserang gabungan 7 orang tuan, dia tidak mengalami satu luka pun di sekujur tubuhnya. Terlalu lemah, benar-benar terlalu lemah, sangat membosankan.
Lelaki itu bergumam pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia merentangkan tangannya. Wow! Beberapa api ungu yang melilit tubuhnya langsung menyebar keluar. Kecepatannya terlalu cepat. 7 penguasa keluarga naga di sekitar mereka tidak sempat bereaksi sebelum mereka ditelan oleh api ungu. Ah! Teriakan-teriakan yang amat melengking terdengar dari mulut setiap master. Jeritan itu hanya berlangsung selama 1 atau 2 detik sebelum berhenti tiba-tiba. Kurang dari 2 detik setelah dilalap api ungu, ketujuh jagoan bela diri ini berubah menjadi sebongkah arang hitam dan jatuh dari langit. Banyak serpihan arang beterbangan di udara. Terjadi keheningan di mana-mana. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak hanya lebih dari 1.000 wisatawan di kejauhan, tetapi bahkan para prajurit keluarga Long tidak dapat bereaksi. Xiu adalah orang pertama yang kembali sadar. Melihat ketujuh tuannya yang berubah menjadi arang, wajahnya berubah pucat dan matanya memerah. Di antara ketujuh tuan itu, ada saudara-saudaranya yang satu marga dan juga bawahannya. Namun hanya dalam beberapa detik, ketujuhnya berubah menjadi abu. Xiu berbalik dan berteriak pada para prajurit keluarga Long yang masih tercengang, kembalilah dan segera minta bantuan dari kepala keluarga dan para tetua. Minta mereka untuk datang. Juga, siapapun yang berada di bawah level Grandmaster, tinggalkan tempat ini. Jangan mendekat. Para prajurit keluarga Long terkejut mendengar teriakan tiba-tiba Xiu, tetapi mereka segera tersadar. Mereka juga menyadari bahwa pria di depan mereka jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Milea yang tadinya memperlihatkan ekspresi jijik, kini tampak pucat. Hanya beberapa detik saja. Dalam beberapa detik, 7 master bela diri dari keluarga Long mereka hancur menjadi abu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Lebih dari 1.000 wisatawan di kejauhan juga menyadari ada sesuatu yang salah. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah pertunjukan? Apakah pertunjukan itu benar-benar akan menyebabkan api membakar orang hingga mati? Sepertinya terjadi sesuatu yang tidak terduga, kata Alfian dengan wajah pucat. Apa yang terjadi? Mengapa perkelahian terjadi tanpa alasan yang jelas? Dan sepertinya ada yang meninggal, Hubert berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ada lebih dari sekadar orang yang mati. Tidakkah kau lihat, ketujuh orang itu dibakar menjadi abu? Alfian menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, para wisatawan mulai panik. Banyak orang berjalan menuju dermaga tempat mereka berasal, ingin meninggalkan tempat ini. Ayo, cepat pergi juga. Jika orang-orang ini benar-benar mulai berkelahi, kita pasti akan terkena dampaknya. Kata Alfian. Tetapi orang tua itu hilang, kata Hubert. Jangan khawatir tentang dia seharusnya tidak dalam bahaya. Ayo kita pergi dulu, kata Alfian. Hubert memikirkannya dan merasa bahwa Alfian benar. Dengan kekuatan Fang Yu, jelas tidak akan ada masalah besar. Jadi dia membawa Vivian dan Alfian ke dermaga. Namun begitu dia masuk, dia tercengang. Hanya ada satu speedboat di depan dermaga, dan kapasitas speedboat tersebut paling banyak hanya 20 orang. Ada lebih dari 1.000 wisatawan di pulau itu, dan mereka berangkat secara berkelompok, jadi dibutuhkan setidaknya 50 atau 60 perjalanan. Bab 295, Asal-usul Naga. Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang situasi di pulau itu. Saat ini, dia sudah berada hampir 1.000 meter di bawah laut, dan perhatiannya tertuju pada kemungkinan sumber napas naga jauh di bawah laut. 1.000 meter di bawah laut, sekelilingnya gelap gulita dan tidak ada satupun cahaya yang terlihat. Tekanan air di sini sangat kuat. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan yang disebut master atau jagoan bela diri yang tampil dalam posisi tersebut akan langsung tertimpa tekanan air, tak ada peluang untuk selamat. Tetapi Fang Yu tidak merasakan ketidaknyamanan apapun dan terus menyelam dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tahu bahwa sumber nafas naga itu masih di bawah, mungkin di dasar laut yang paling dalam. Karena tidak ada cahaya di sekelilingnya, Fang Yu hanya bisa mengandalkan indera spiritual dan kemampuan sensorinya untuk mengidentifikasi arah dan menyelami lebih dalam. 1.000 meter, 1.500 meter, 2.000 meter. Setelah menyelam hingga ketinggian sekitar 2.000 meter, napas naga itu masih mengarah ke bawah. Apakah benar-benar di dasar? Sebaiknya aku langsung ke bagian terdalam dan melihat sekeliling. Kalau tidak, aku bisa melihat ke atas. Fang Yu berpikir. Setelah memikirkannya, Fang Yu membuat keputusan. Dia menghentikan penyelamannya dan membalikkan tubuhnya menghadap ke atas. Kemudian, dia mengangkat tangannya, menunjuk ke atas, dan mengumpulkan energi sejatinya. Aura mengerikan terpancar dari Fang Yu. Boom! Detik berikutnya, terdengar ledakan keras pada kedua telapak tangan. Karena kekuatan reaksi, tubuh Fang Yu jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Di pulau itu, lebih dari 1.000 wisatawan memadati dermaga, menunggu untuk menaiki speedboat. Dor, dor, dor. Di belakang, Xiu sedang bertarung dengan pria yang diselimuti api ungu. Pada setiap putaran, akan terdengar suara keras.
Hal ini membuat para wisatawan makin ketakutan, banyak yang menjadi pucat dan berteriak minta tolong. Pada saat ini, gelombang pertama speedboat akhirnya kembali. Para turis pun berhamburan ke depan, semuanya ingin menaiki speedboat tersebut. Tapi pada saat ini, boom! Permukaan laut yang awalnya tenang tiba-tiba meledak dengan beberapa kolom air besar. Ketinggian kolom air sedikitnya ratusan meter. Kebetulan speedboat tersebut melewati wilayah laut ini dan terbalik. Para turis itu terdiam sejenak, lalu berseru dan menjerit lebih keras lagi. Selesai. Satu-satunya speedboat terbalik. Cepat panggil polisi. Minta mereka mengirim perahu penyelamat untuk menjemput kita. Seorang turis berteriak. Setelah beberapa putaran tabrakan, wajah Xiu menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, ia merasakan nyeri tumpul di banyak bagian tubuhnya. Dia menatap laki-laki di depannya yang dikelilingi api ungu, matanya penuh dengan keterkejutan. Pria ini jelas sama seperti dia, hanya saja tingkat kultivasinya adalah martial honor. Tetapi setelah beberapa pertarungan, dia menemukan bahwa kekuatan lawannya tidak setingkat dengannya. Setiap kali Xiu menyerang, ia mengenai titik vital pria itu. Pria itu bereaksi cepat dan berhasil memblokir setiap serangan. Sebaliknya, Xiu lah yang mengambil inisiatif menyerang, yang merasakan sakit di tinjunya. Sederhananya, lawan bahkan belum menyerang, dan pertahanannya saja sudah membuat Xiu sedikit kewalahan. Xiu belum menjadi orang terkuat di keluarga Long, tetapi dia adalah inti yang tak terbantahkan dari generasi muda ini. Semua sumber daya keluarga Long diarahkan kepadanya, dengan tujuan melatihnya untuk menjadi kepala keluarga Long berikutnya. Keterampilan yang dipraktikannya dan ramuan obat yang digunakannya untuk melatih tubuh semuanya adalah yang terbaik. Tetapi sekarang, saat menghadapi lelaki di depannya, dia benar-benar tertekan. Apa identitas orang ini? Siapa namamu? Xiu menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Namaku, tubuh asliku seharusnya bernama Hudong. Tapi sekarang saatnya mengganti namaku. Namaku Yuntian. Pria itu menyeringai. Langit berawan. Nama ini tidak asing lagi bagi saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xiu menatap pusaran cahaya kemasan yang masih berputar di langit, dan sedikit tekad melintas di matanya. Apapun yang terjadi, ia harus bertahan sampai sang patriark dan para tetua tiba. Napas naga jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Xiu meraung marah, dan seluruh auranya meledak. Tinju naga. Tinju kanan Xiu memancarkan cahaya kemasan dan melesat ke arah Yuntian. Para prajurit keluarga Long yang sudah menjauh dari pusat medan perang semuanya tampak pucat dan menatap Xiu dengan gugup. Xiu adalah yang terkuat di antara mereka. Jika bahkan Xiu bukan lawan Yuntian, maka semuanya berakhir. Milea menggigit bibirnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok Xiu berubah menjadi seekor naga di udara. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap dia datang di depan Yuntian dan meninju wajah Yuntian. Yuntian mengangkat kepalanya, senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya. Boom! Ledakan keras. Gelombang udara menyebar ke segala arah. Bisakah kita mengalahkannya? Para prajurit keluarga Long menatap medan perang dengan gugup. Namun setelah beberapa detik, ekspresi mereka membeku. Di tengah medan perang, tinju Xiu ditangkap oleh Yuntian dengan satu tangan. Xiu menggertakkan giginya, seolah ingin menarik kembali tinjunya. Tetapi jelas bahwa kekuatannya jauh lebih rendah daripada Yuntian. Tahap Jindan saat ini terlalu lemah. Sama sekali tidak ada bandingannya dengan tahap Jindan di era saya. Dengan tingkat kekuatan ini, bahkan tidak akan sebaik tahap pemurnian Qi 3000 tahun yang lalu. Yuntian tertawa sinis. Wajah Xiu menjadi pucat, dia mengulurkan tangan kirinya ke punggung bawahnya, mengeluarkan pedang panjang, dan menusukkannya ke dada Yuntian dengan seluruh kekuatannya. Retakan. Yuntian menebas dengan telapak tangan kirinya, langsung memotong lengan kiri Xiu. Pada saat yang sama, pedang panjang itu jatuh ke tangan Yuntian. Ah! Tulang di tangan kirinya terpotong, menyebabkan Xiu menjerit. Senyum di wajah Yuntian menjadi semakin cerah. Dia memegang pedang dan menusukkannya ke arah perut Xiu. Patah. Pedang panjang itu langsung menembus perut Xiu. Xiu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yuntian di depannya. Hanya ada keputusasaan dan ketakutan di matanya. Pergi sana. Dengan kekuatanmu, kau tidak layak menjadi lawanku. Yuntian meraih kepala Xiu dan melemparkannya ke samping dengan santai. Boom! Xiu terjatuh ke tanah dengan pedang tertancap di perutnya, tidak mampu berdiri. Kakak Xiu. Tuan Xiu. Para prajurit keluarga Long di kejauhan sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata Milea memerah dan air mata mengalir. Pada saat ini, Yuntian tampaknya tertarik dengan teriakan mereka dan berbalik untuk melihat mereka. Mari kita musnahkan seluruh keluargamu hari ini. Yuntian menjilat bibirnya, matanya penuh dengan haus darah. Wajah para prajurit keluarga Long berubah drastis.
Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri 7 tuan dibakar menjadi abu dan Xiu terluka parah. Jika Yuntian menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Tepat saat kelompok prajurit keluarga Long gemetar ketakutan, beberapa sinar kemasan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Berani sekali kau, orang gila, bertindak liar di wilayah keluarga Long kami. Suara agung datang dari langit. Cahaya kemasan itu semakin bertambah terang dan tak lama kemudian, 5 sosok muncul di langit. Ayah, Milea melihat sosok di langit, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya dan dia berteriak. Kelima tokoh tersebut adalah 5 orang terkuat di keluarga Long. Pemimpinnya tidak lain adalah kepala keluarga Long, Aozi. Keempat orang yang berdiri di sampingnya adalah 4 tetua keluarga panjang, dan kultivasi mereka semua berada pada tingkat kehormatan bela diri. Kelima orang itu berdiri di udara, menatap langit di bawah dengan ekspresi dingin. Aozi melirik Xiu yang terbaring miring, terluka parah dan tak sadarkan diri, matanya dipenuhi amarah. Kita tidak bisa meninggalkan pulau ini hari ini. Mata Aozi merah saat dia menatap Yuntian dan berkata, bagus sekali, tadinya aku bilang akan membunuh mereka semua, tapi mereka datang ke rumahku atas inisiatif mereka sendiri. Aku tidak perlu mencari mereka lagi. Yuntian menatap Aozi dan yang lainnya. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia menyeringai. Menggunakan ki sejatinya, Fang Yu turun ke kedalaman hampir 4.000 meter hanya dalam 5 menit. Beberapa ratus meter lebih jauh ke bawah, kita akan mencapai dasarnya. Fang Yu membuka matanya, dan karakter-karakter yang bersinar putih di pupilnya berputar cepat. Keadaan masih gelap gulita di mana-mana. Tetapi dalam penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat banyak hal. Dia dapat melihat dengan jelas makhluk laut dalam, mikroorganisme, dan bahkan partikel dalam air laut yang berenang di sekitarnya. Namun yang dipedulikannya hanyalah seberkas cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu tidak jauh di depannya, dan arahnya menuju ke pulau di permukaan laut. Itulah sumber napas naga. Fang Yu segera bergegas maju. Sesaat kemudian, ia tiba di sumber cahaya kemasan itu. Ini memang dasar laut, dan tanahnya tepat di bawah kaki kita. Di depan Fang Yu ada benda bundar seukuran kepala yang terkunci oleh rantai akar pohon. Bagian luarnya transparan, sedangkan bagian dalamnya berupa bola cahaya kemasan. Bahkan sebelum dia mendekat, Fang Yu bisa merasakan aura suci yang membuat jiwanya bergetar. Ini, Fang Yu tampak terkejut. Bersambung.